Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang dampak penjelajahan samudra bangsa Eropa maupun penjelajahan bangsa Barat. Dampak penjelajahan dilatar belakangi oleh bidang politik, bidang budaya, bidang sosial, bidang ekonomi, dan bidang pendidikan. Bidang politik. Pada masa pemerintahan kolonial, kekuasaan kerajaan di Nusantara menurun karena adanya intervensi dari pemerintahan kolonial. Lewat Divide et Impera, politik adu domba. Melalui Divide et Impera, pemerintahan kolonial Belanda berhasil memengaruhi pengusaha-pengusaha di daerah untuk tunduk terhadap kekuasaannya. Berhasil membuat pengusaha daerah tunduk berarti juga dapat mengatur beberapa kebijakan baru seperti 1. Membagi wilayah Hindia Belanda, khususnya Jawa menjadi 9 prefektur dan 30 regenset. 2. Tiap prefektur dipimpin oleh prefek yang merupakan orang Eropa, sedangkan tiap regenset kabupaten dipimpin bupati yang berasal dari orang pribumi bangsawan. 3. Prefektur dan regen berada di bawah gubernur jenderal yang berkedudukan sebagai pemimpin tertinggi pemerintahan kolonial Belanda. 4. Gubernur jenderal dibantu oleh 6 departemen yaitu kehakiman, keuangan, dalam negeri, kebudayaan, dan kepercayaan, ekonomi, serta kesejahteraan rakyat. 5. Perubahan dalam politik pemerintahan kembali terjadi akibat kebijakan politik Pax Netherlands di akhir abad 19 menuju awal abad 20. Tahukah kamu, prefektur di masa pemerintahan Belanda sama dengan provinsi di masa kini, sedangkan Regentschaft Keresidenan merupakan wilayah yang terdiri dari beberapa afdeling kabupaten. Secara struktur, Regentschaft berada di bawah provinsi dan di atas kabupaten. Berikut bagan dari struktur pemerintahan kolonial Hindia Belanda. 2. Bidang budaya. Kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara memengaruhi kebudayaan bangsa Indonesia. Pengaruh tersebut mulai dari kosakata bahasa, musik, seni tari, pakaian, arsitektur, hingga cara berpikir. Dampak dalam bidang budaya yang pertama adalah adanya kata-kata serapan. Contoh kata-kata serapan sebagai berikut. Kata dalam bahasa Indonesia sepatu, kata serapan sepato, berasal dari Portugis, dan sebagainya. Selain itu, ada juga bangunan-bangunan yang menjadi saksi bisu terhadap segala peristiwa masa lampau. Semua bangunan tersebut punya ciri khas yang sulit dibuat saat ini, seperti bangunan yang bisa kita temui di Kota Tua, Jakarta. Dulunya Kota Tua merupakan pusat pemerintahan Batavia. Kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia membawa dampak dalam bidang sosial ataupun ekonomi. Salah satu dampak dalam bidang sosial adalah munculnya masyarakat yang menganut agama Katolik dan Kristen Protestan. Kedatangan Portugis yang membawa semangat 3G memengaruhi penyebaran agama Kristen dan Katolik di Indonesia. Penyebaran agama Kristen Protestan mulai terjadi pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Raffles. Penyebaran agama ini dilakukan oleh Nederlands Zendeling Genootschap, yaitu organisasi yang menyebarkan agama Kristen Protestan berdasarkan Alkitab. Beberapa tokoh yang bergabung dalam NSJ yang terkenal adalah Ludwig Ingwer Nommensen dan Sebastian Cancard. 3. Bidang ekonomi. Dengan datangnya bangsa Eropa, masyarakat Indonesia diperkenalkan pada mata uang di masa Raffles, menjalankan kebijakan sistem sewa tanah. Diperkenalkannya uang kertas dan logam mendorong munculnya perbankan modern di Hindia Belanda. Salah satunya adalah De Javanes Bank, bank modern di Hindia Belanda yang muncul pertama kali dan didirikan di Batavia pada tahun 1828. Selanjutnya adalah bangkitnya kehidupan perekonomian akibat pembangunan jalan raya Pos Anyer sampai Penarukan. Keberadaan infrastruktur jalan didukung oleh jaringan transportasi khusus kereta api yang muncul dan berkembang pada masa sistem tanah paksa. 5. Bidang pendidikan.
Masuknya bangsa Eropa ke Nusantara juga membawa pengaruh besar dalam bidang pendidikan. Pendidikan dari Eropa pertama kali masuk ke Nusantara bersama dengan masuknya agama Kristen Katolik. Kala itu, dibangun sekolah yang mengajarkan ajaran agama Katolik untuk para pribumi dari daerah timur Indonesia di sekitar daerah Maluku. Pendidikan mulai dianggap penting saat kebijakan politik etis dilakukan oleh pemerintah kolonial. Perhatian pemerintah kolonial Belanda terhadap pendidikan dikarenakan guna memenuhi kebutuhan tenaga kerja di sektor-sektor swasta dan pemerintahan. Sekolah-sekolah yang didirikan pemerintah menganut sistem pendidikan barat dan hanya bisa dimasuki oleh kalangan bangsawan. Beberapa contoh sekolah yang didirikan pada masa awal pemerintahan kolonial Belanda antara lain: tingkat sekolah masa pemerintahan Hindia Belanda. Sekolah 1, Ongkosiji atau Eerste Klas, sekolah untuk anak-anak priayi dengan pelajaran bahasa Belanda. Sekolah 2, Ongkoloro atau Tweede Klas, sekolah untuk rakyat kebanyakan tanpa pelajaran bahasa Belanda. Hollandse Islandse School, diperuntukkan untuk Belanda dan pribumi. Meer Uitgebreid Leger Onderwijs, hanya bisa dimasuki oleh golongan priayi atau bangsawan. Algemene Middelbare School, setara dengan SMA, bertujuan untuk menyiapkan murid ke perguruan tinggi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.